Konnichiwa semuanya, saya Hiroaki Kato. Selamat datang di Weekly Monolog Hiroaki Kato. Weekly Monolog, konten di mana aku pengen recap kegiatan-kegiatan gue dalam satu minggu dan tanpa skrip. Aku nggak bikin skrip, tapi ada catatan yang kira-kira aku ngapain dalam satu minggu. Jadi aku sambil lihat catatan ini, aku pengen jelasin kira-kira Hiroaki Kato ngapain sih dalam satu minggu gitu. Kali ini mulai dari tanggal 6 Januari 2025. Tanggal 6 Januari aku ketemu temanku bernama Kazuma. Kalian tahu Kazuma nggak sih? Dia dia orang Jepang, bekerja di Indonesia. Dulu dia di Pulau Batam, sekarang pindah ke Depok, dan dia bekerja di bidang LPK. Tapi dia sekaligus konten kreator juga di sosial media, YouTube, TikTok, Instagram, Reels gitu. Jadi dia tuh sering bikin konten di sosial media. Isi kontennya adalah, dulu kan dia fotografer ya, jadi dia suka upload foto dulu. Tapi sekarang makin kesini, makin banyak konten interview dan juga mengajar bahasa Jepang pakai textbook, gitu, buku pelajaran. Karena dia bekerja di LPK, dia biasanya berkomunikasi dengan orang Indonesia yang mau bekerja di Jepang. Dan dia kadang mengajar bahasa Jepang juga, tapi dia lebih fokus ke kayak manner atau budaya, mengajar manner dan budaya Jepang ke mereka yang bakal bekerja di Jepang. Dan kita ngobrol banyak. Memang dari dulu kita itu sering ketemu karena dia itu sering datang ke liveku, acara aku, atau dia itu salah satu member fanbase aku yang orang Jepang. Juga jadi dia kita sering komunikasi. Cuman kali ini kita dinner bareng karena katanya sih dia sebentar lagi bakal pindah ke Yogyakarta karena kerja ya. Jadi karena tempat bekerja dia tentang LPK. Karena kayaknya sih LPK dia itu banyak cabangnya, cuma dari Jawa Tengah atau Jawa Timur itu banyak yang daftar dan berangkat ke Jepang. Jadi dia bakal tinggal di Jogja, lalu dia mengelola cabang di Surabaya juga gitu. Jadi sebelum dia berangkat ke Jogja, Kazuma pengen makan sama aku, jadi aku ajak dia untuk dinner bareng di mana makannya? Oh, di Kira-Kira Ginza di Blok M. Karena dulu banget, beberapa tahun yang lalu, pertama kali setelah Kazuma pindah dari Pulau Batam ke Jakarta, aku ajak dia untuk makan bareng di Kira-Kira Ginza di Blok M. Waktu itu aku ajak Genki sama Kenta juga, jadi kita berempat makan di situ. Karena waktu itu Kazuma pengen nanya-nanya tentang dunia influencer dan konten kreator. Karena dia sangat berminat ke situ. Dan waktu itu Kenta dan Genki kasih advice ke mereka karena mereka berdua itu lebih ke arah influencer ya daripada aku. Aku kan sosial medianya masih lemah gitu. Jadi aku ingat itu. Jadi terakhir di Jakarta sebelum dia berangkat ke Jogja, aku sengaja milih resto Kira-Kira Ginza di Blok M. Makanannya enak. Kalau teman-teman yang belum coba, silakan ya mengunjungi Kira-Kira Ginza di Blok M. Nah, aku berdoa semoga sukses dan sehat selalu di Jogja. Karena Jogja itu adalah kampung halaman kedua aku tuh rekomen banget tinggal di situ karena Jakarta memang enak sih untuk bekerja. Ya kalau mau bekerja dengan serius atau sebagian besar orang Jepang itu harus tinggal di Jakarta dan bekerja di Jakarta. Cuma kalau ada kesempatan bisa tinggal di Jogja, aku rekomen banget ke Jogja karena lingkungannya totally berbeda dengan Jakarta kan. Teman-teman pasti tahu lah ya. Karena tahun 2006 sampai tahun 2007 aku setahun tinggal di Jogja.
Dan aku sangat bersyukur kota pertama yang aku kunjungi di Indonesia itu bukan di Jakarta atau bukan di Bali, tapi di Jogja. Karena aku bisa tahu, bisa dibilang Indonesia banget gitu kegiatan dan kehidupannya. Tapi kalau kalau Indonesia itu beda pulau, beda suku, beda budaya, beda gaya hidup. Itu sih aku tahu. Cuma di Jogja itu tipikal orang Jawa lah ya. Tipikal kehidupan dan kegiatan budaya dan seni Jawa itu semuanya ada di Jogja. Dan aku bisa merasakan makanan manisnya juga dari situ. Dan lingkungannya sangat tenang, ya sedikit santai ya. Kadang-kadang sedikit terlalu santai. Cuma suasana sepi, tenang. Benar-benar bisa fokus untuk kuliah kalau nggak untuk bekerja gitu. Karena hiburannya jauh lebih sedikit dibanding Jakarta ya, itu jelas lah ya. Ada banyak hiburan di Jogja juga, cuman ya kalau dibanding Jakarta jauh gitu. Dan suasananya totally lain. Jadi semoga Kazuma bisa merasakan itu dan sekaligus bisa fokus untuk kerja dan ketemu banyak orang yang berbahasa Jawa. Siapa tahu dia bisa belajar bahasa Jawa juga di situ. Untuk bikin konten orang asing yang bisa berbahasa Jawa itu kan pasti ada kemungkinan viral juga kan di situ. Jadi semoga sukses Kazuma di Jogja. Tanggal 7 Januari ada photoshoot untuk sebuah proyek yang aku belum bisa diumumkan di sini. Tempatnya jauh banget di dekat Monas, daerah sana. Kan aku tinggal di Tangsel ya. Dari Tangsel ke sana kok jauh banget gitu. Terus aku dan Arina, kita berdua yang photoshoot di situ. Nanti mungkin untuk video weekly monolog berikutnya aku bisa mengumumkan photoshoot ini buat apa gitu. Tapi ya kali ini aku belum bisa diumumin. Aku dan Arina ikut photoshoot. Dan terakhir kita photoshoot berdua itu udah lama banget. Kalau nggak salah 2019 waktu kita rilis single Nada So-So. Sebuah lagu yang sangat terkenal di Jepang, kita remake dalam bahasa Indonesia, terus kita nyanyi bareng. Sebenarnya lagu itu udah masuk ke album aku pertama yang Hiroaki Kato 2017, tapi kita single cut 2019 dan bikin video klip bersama Tulus. Fun fact nih. Jadi video klipnya Nada So-So itu disutradarai oleh Tulus. Nah, diproduseri oleh Tulus. Jadi dia yang bikin konsep dan kita ngobrol dan revisi, terus kita syutingnya di Bali. Nah waktu itu photoshoot di Bali juga sama Arina. Itu kayaknya terakhir deh aku dan Arina photoshoot bareng. Dan terbarunya kemarin tanggal 7 Januari. Hasilnya kayak gimana nanti minggu depan aku bakal ngomongin ke kalian photoshootnya ini buat apa. Jadi tunggu aja Hiro Weekly Monolog minggu depan. Tanggal 8 Januari, first team meeting untuk tim Hiroaki Kato. Tim Hiroaki Kato itu ada aku, ada dua manajer, namanya Adit dan juga Aras. Nah, Aras itu perempuan, Adit itu laki-laki. Nah, mereka berdua itu selalu bantu kegiatan aku selama ini. 2025 juga bakal mereka bantu aku. Dan si Adit itu lebih ke lapangan, jadi kalau aku ke acara atau kalau aku tampil di mana gitu selalu Aditnya nemenin aku. Dan untuk kontrak dan segala macam, contact person ya, CP, contact person itu selalu Aras. Jadi Aras yang ngatur gitu. Jadi teman-teman yang mau nawarin kerja atau nawarin kerjasama, silakan hubungi Miss Aras yang nomornya ada di Instagram. Kalau nggak di ya DM juga nggak apa-apa sih. Ya DM ke aku, nanti aku kasih nomor Aras untuk kalian bisa hubungi. Ditunggu
kesempatan kerjasamanya. Dan kita kita ngobrol tentang tahun 2025 dan khususnya untuk acara tanggal 9 Maret. Tanggal 9 Maret kan ulang tahun aku. Dan kebetulan tahun 2025 ini bulan Ramadan itu selama 1 bulan full di bulan 3 bulan Maret. Mulai tanggal 1, tanggal 31 kan lebaran hari pertama kalau nggak salah kan. Jadi otomatis tanggal 9 Maret itu kan di pas Ramadan, pas puasa. Jadi aku pengen bikin acara ulang tahun aku, sekaligus kita bikin acara buka bersama gitu. Jadi kita lagi milih-milih tempat dan juga lagi mikirin konten untuk tanggal 9 Maret. Jadi teman-teman yang lagi nonton ini tolong kosongin tanggal 9 Maret di Jakarta. Aku bakal bikin acara ulang tahun dan juga buka bersama. Oke? Jadi please kosongin tanggal 9 Maret dulu. Besoknya tanggal 9 Januari 2025 aku dan Arina dan keluarga besar Simagunsong hadir pada gala premier film Satu Imam Dua Makmum. Satu Imam Dua Makmum. Nah, sebelum aku nonton film ini aku nggak begitu paham arti Satu Imam dan Dua Makmum, tapi aku kasih tahu ke temanku aku bakal hadir gala premier film Satu Imam Dua Makmum. Terus temanku orang Indonesia langsung nanya balik, ini tentang poligami gitu. Nah, film Satu Imam Dua Makmum ini disutradarai oleh Kak Kay Magunsong, alias kakak ipar aku. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu, Arina istriku itu vokalisnya Mocha. Dia itu 5 bersaudara. Yang paling atas itu cowok, laki-laki. Dia bekerja di Kalimantan di bidang batubara. Nah, 4 ke bawahnya itu semuanya perempuan. Jadi 4 bersaudara perempuan, 1 laki-laki di paling atas. Nah, 4 bersaudara perempuan yang paling atas itu adalah Kak Kay Magunsong, sutradara film dan juga TV. Dan kali ini dia launching film terbaru Satu Imam Dua Makmum. Dan tahun kemarin Kak Kay itu rilis film Air Mata di Ujung Sajadah. Itu bisa kumpul 3, berapa juta penonton dan masuk ke ranking top 10 di 2024. Hebat sekali. Dan kali ini dia ada film ini dan bakal ada 3 atau 4 film lagi untuk tahun 2025 kata dia. Sibuk banget Kak Kay. Dan ini paling atas nih, gimana caranya? Paling atas. Yang kedua dari atas namanya Kak Imelda Losalin. Dia adalah vokalis dan pianis jazz dan sekaligus arsitek. Dia itu terlibat dalam beberapa proyek untuk tata kota juga ya. Tapi dia nyanyi dan main piano, dan main pianonya terutama luar biasa banget. Dan sampai sekarang dia masih aktif di Bandung. Dulu dia menciptakan lagu Strawberry untuk drama TV, untuk sinetron TV yang judulnya sama Strawberry gitu. Mungkin teman-teman yang seangkatan aku mungkin ada yang ingat mungkin ya. Dan ketiga dari atas dan atasnya Arina itu adalah penulis novel dan tokoh yang sangat penting untuk dunia sastra modern, namanya Dewi D. Lestari. Dia sekaligus vokalisnya Lida Sita Dewi juga. Dan banyak yang belum tahu Arina Mocha, vokalisnya Mocha, Arina Mocha dan Dewi D. Lestari itu bersaudara, saudara kandung. Nah, dan paling bungsu itu Arina Mocha. Gitu keluarganya. Bayangin teman-teman, sebuah orang Jepang yang masuk ke keluarga yang seperti itu. Aku selalu mikir, wah betapa berbakatnya keluarga ini gitu, keluarga Simagunsong ini gitu.
Ya, anyway, aku nonton yang itu film Satu Imam dan Dua Makmum, dan mulai ditayang tanggal 16 Januari 2025. Jadi mungkin setelah kalian lagi nonton video ini setelah tanggal 16 pasti, jadi kalian udah tahu, kalian udah bisa nonton itu di bioskop. Ceritanya menarik sekali karena ini mungkin jarang terjadi di Jepang ya. Karena temanya Islam, Muslim, dan di Jepang kenyataannya adalah masih sangat sedikit orang Muslim di Jepang. Jadi mungkin temanya tema untuk fokus ke Islam dan Muslim, mungkin kita itu maksudnya orang Jepang itu merasa jarang terjadi di Jepang. Cuman temanya adalah cowoknya, tokoh utamanya cowoknya kan menikah dengan seorang perempuan, tapi dia meninggal gara-gara sakit kanker kalau nggak salah. Nah, dari orang tua disuruh menikah lagi dengan perempuan lain. Dan di situ ada beberapa alasan yang cowok itu nggak bisa nolak permintaan dari keluarga untuk menikahi gadis ini, bukan gadis, perempuan ini. Tapi cowok itu sendiri nggak bisa melupakan mantan istri yang sudah meninggal. Tapi sudah meninggal gitu. Jadi gimana caranya mengatasi kehilangan meninggalnya istri dan bisa move on ke jalan baru, ke hidup baru. Itu adalah tema utama untuk Satu Imam dan Dua Makmum ini. Jadi kalau lihat dari tema itu, mungkin itu universal karena banyak orang yang mengalami hal yang sama juga gitu. Orang yang kehilangan mantan istri, apakah dia dapat istri baru atau dia berani atau siap untuk memulai hidup baru, itu adalah tema yang ada di mana-mana di dunia ini gitu. Jadi dari situ sangat menarik filmnya. Jadi teman-teman silakan nonton aja di bioskop. Satu Iman Dua Makmum. Nah itu dia. Oke, di bioskop. Tanggal 10 Januari aku attend seorang penyanyi dari Jepang yang lagi visit ke Indonesia. Namanya Yua. Yua ini lahir tahun 86. Jadi ya bisa dibilang seangkatan aku lah. Aku lahir 83, dia 86. Jadi usianya sama, hampir sama. Dulu 2005 dia itu menang sebuah acara audisi TV di Jepang. Namanya audisi Jepang bernama Utasuta. Nah, itu kayak Indonesian Idol lah kalau di sini ya. Jadi banyak yang nonton, dan waktu itu mereka itu milih 3 orang atau 4 orang ya untuk bikin sebuah grup girl band di Jepang, dan dia debut tahun 2006 karena dia menang audisi 2005 itu. Dan dia sempat aktif di grup itu, dan setelah grupnya bubar dia menjadi solo. Dan dia udah rilis 4 atau 5 album di Jepang, dan terutama album pertama dan album kedua itu masuk top 10 sales di Jepang waktu itu. Jadi ada beberapa lagu yang aku juga pernah dengar waktu aku masih kuliah atau SMA ya. Jadi cukup dikenal namanya. Kalau teman-teman yang berminat penasaran, silakan coba cari dengan nama YU-A, namanya Yua, YU-A. Di situ ada banyak musik video juga dari Yua. Dan sebenarnya dia itu datang ke Indonesia dengan keluarga mulai dari tanggal 2. Tanggal 2 sudah datang ke Indonesia, tapi mereka langsung ke Lombok. Tanggal 2 atau tanggal 3 ya? Pokoknya ya awal tahun 2025 ini mereka udah di Indonesia, terus mereka ke Lombok dulu. Jadi mereka istirahat di Lombok, mereka menikmati liburan di Lombok sampai ke Pulau Gili. Dan tanggal 9 datang ke Jakarta, dan tanggal 10 aku menemani mereka. Tapi sebelum mereka pindah ke Jakarta,
si Yua ketinggalan tas dan dompet di dalam mobil di Lombok yang waktu itu menuju ke bandara. Jadi dari hotel ke bandara mereka naik mobil, terus ketinggalan tas dan dompet di situ. Terus mereka nggak sadar, terus langsung flight ke Jakarta. Nah setelah sampai di Jakarta, mereka baru sadar nggak ada tasnya. Untungnya suaminya Yua tukar nomor sama sopirnya sebelum mereka turun di bandara. Jadi langsung mereka hubungi sopir. Sopirnya kebetulan sangat baik. Dia langsung mengamankan tas dan dompet. Akhirnya dia masukin ke tas dan dompet masukin ke kardus, terus langsung dia kirim itu ke Jakarta, ke rumah aku. Karena mereka di hotel tapi mereka takut ada kemungkinan tidak sampai barangnya sebelum mereka check out gitu kan. Jadi sopir itu langsung kirim barang ke rumah aku. Untung ini sepertinya baik ya, karena di dalam tas dan dompet lumayan tuh banyak uangnya, karena mereka bawa yen ya di situ. Jadi untung baik. Dan di situ aku tuh merasa image negara ya guys, image negara itu tergantung orang yang kita kenal gitu. Jadi kebetulan sopirnya baik kali ini. Jadi akhirnya Yua bisa terima tas dan dompet dengan aman. Isinya juga sama sekali nggak hilang. Jadi paketnya juga nyampe ke rumah aku dengan aman, dan aku bisa kasih itu ke Yua. Nah itu kalau di Indonesia belum tentu itu terjadi ya. Kalau di Jepang ya mungkin lah. Tapi di Jepang juga ada yang jahat juga sih. Tapi di Jepang mungkin lah kalau ketinggalan tas atau dompet ya kita ke polisi, kemungkinan besar itu balik gitu. Tapi kalau Indonesia belum tentu gitu kan. Tapi gara-gara sopirnya baik banget, akhirnya Yua dan keluarga itu sangat bersyukur pada sopirnya dan juga menyukai negara ini gitu. Itu luar biasa loh ya. Seandainya kalau sopirnya jahat, dia langsung hilang kontak, terus bawa kabur tas dan dompet, ya keluarganya setidaknya punya kesan negatif lah terhadap negara ini. Sebaliknya, mungkin orang Jepang yang bertindak sombong atau gimana di Indonesia, orang Indonesia yang menghadapi mereka itu pasti punya kesan negatif lah. Jadi yang image negara itu pasti tergantung orang yang kita kenal dan orang yang kita komunikasi gitu. Dulu aku ingat banget mantan dubes Jepang untuk Indonesia namanya Mr. Masafumi Ishii. Tahun 2018 kalau nggak salah, di speech dia bilang di Jakarta Japan Matsuri mungkin ya, di situ ada banyak penonton orang Jepang dan orang Indonesia di situ. Terus mereka bilang, si Ishii-san bilang, kalian semua masing-masing adalah ambasador untuk kedua negara. Jadi marilah kita bergandengan tangan, bekerja sama untuk mendalami hubungan antara Indonesia dan Jepang. Aku masih ingat banget kata-kata itu. Karena emang iya, masing-masing yang ada di situ itu yang membuat image negara gitu, dan juga tergantung masing-masing itu hubungan antara Indonesia dan Jepang itu bisa lebih berkembang atau ya tergantung sikapnya lah, bisa mundur juga gitu. Jadi semuanya tergantung pada kita. Bukan hanya untuk tokoh-tokoh khusus menjadi ambasador. Mungkin ya mungkin ada beberapa orang yang menjadi ambasador di antara kedua negara itu. Cuma kita sendiri yang juga jadi ambasador untuk kedua negara gitu. Nah, kejadian itu mengingatkan kata-kata itu ke aku.
Dan sampai mana tadi ya? Oh iya, dan aku menemani Yuwa dan keluarga ke resto pagi sore dan juga Blok M. Itu sesuai dengan request mereka. Dan mereka pengen makan nasi padang di sini, jadi aku bawa mereka ke pagi sore dan emang enak banget. Mereka sampai nggak bisa berhenti. Mereka terutama suka ayam pop. Itu suka banget mereka. Makan banyak banget, nasinya juga banyak, dan wah ini pedas tapi enak gitu. Jadi emang nasi padang itu bisa bersaing di dunia loh guys. Nggak kalah bersaing. Karena rendang itu pernah menjadi nomor 1 makanan terfavorit di dunia kan. Kalau nggak salah. 2000 berapa gitu aku pernah lihat. Dan setelah itu ke Blok M. Dan kita mengunjungi Blok M Square. Dan juga karena di lantai B1, B2 Blok M Square tuh ada toko-toko CD, kaset, dan juga piringan hitam. Di situ ada banyak banget CD-CD Jepang, musik Jepang, piringan hitam Jepang, kaset Jepang gitu. Jadi aku pengen kasih lihat ke mereka, nah gini loh, teman-teman Indonesia juga banyak yang menyukai lagu-lagu Jepang, dan ada banyak kolektor juga gitu. Terus kita minum kopi di Filosofi Kopi, dan aku jelasin Filosofi Kopi itu dari mana, dan itu ditulis oleh kakak iparku Dewi Direstari gitu. Sebenarnya sih Athena seperti ini itu kan malas ya, repot dan capek, karena aku nggak terima uang sama sekali dari Athena ini. Cuman apa yang di dalam pikiranku adalah semoga fans Indonesia nambah. Bukan. Semoga fans gini. Semoga aku berharap fansnya Yuwa mulai tahu tentang Indonesia dan menyukai Indonesia lewat konten Yuwa. Karena Yuwa punya banyak fans orang Jepang. Tapi kan sama sekali tidak ada kaitan nama Indonesia. Banyak yang gitu. Kalau fans aku di Jepang ada, cuma mereka itu udah tahu Indonesia dan rata-rata suka banget Indonesia. Tapi kalau untuk kali ini, fansnya Yuwa kan kemungkinan besar mereka nggak tahu tentang Indonesia. Jadi lewat konten Yuwa yang gara-gara aku attend, dan kalau Yuwa menikmati Indonesia atau keluarga Yuwa juga menikmati Indonesia, suka Indonesia, otomatis dia pasti bercerita dong ke fans dia tentang Indonesia dengan konteks positif. Nah, semoga banyak yang tahu lewat Yuwa tentang Indonesia dan menyukai Indonesia, dan mungkin suatu hari mengunjungi Indonesia gara-gara Yuwa gitu, gara-gara konten ini gitu. Aku berharapnya begitu. Jadi aku salah satu motivation untuk aku untuk attend seperti ini gara-gara itu gitu. Nah, itu sangat penting menurut aku ya. Bisa reach ke orang-orang yang awalnya tidak berminat dengan Indonesia, tapi lewat Yuwa atau konten bisa berminat dan suka Indonesia gitu. Semoga untuk depannya juga menambah orang seperti itu. Dan tanggal 11 Januari aku main bola bersama tim Jepang namanya Jakarta Japan Club. Dan tahun 2025 ini adalah pertandingan pertama untuk aku dan tim, dan kita main internal match di Pancoran lapangan 1. Banyak yang nambah berat badan karena akhir tahun dan tahun baru itu kita makan banyak ya, acara makannya banyak, tidak bergerak juga karena nggak ada kegiatan tertentu, kita rebahan di rumah biasanya kan, dan banyak party juga end year dan new year gitu. Jadi banyak yang nambah berat badan, itu kelihatan banget nih dari bentuk badannya gitu, semuanya wah ini kayaknya jadi besar ya semuanya gitu. Dan ada New Year Party untuk Jakarta Japan Club. Dan setelah usia kepala 4, kalau sekali nambah, susah banget untuk turunin berat badan. Iya nggak sih? Teman-teman seangkatanku. Mungkin usia 20-an masih oke lah ya, makan banyak, bergerak sedikit aja udah turun berat badannya. Kalau makin kesini, makin susah banget. Ya, jadi iya kalau mau main bola atau kalau mau jaga postur ya jangan makan banyak, itulah ya. Tapi susah mengubah mindsetnya.
Oke, dan tanggal 12 Januari aku ketemu Iwa dan keluarga lagi. Karena mereka pengen makan di food court di mana? Tamrin City. Food court Tamrin City. Karena mereka menginap di situ. Dan mereka pengen banget makan di food court yang bisa dibilang local food, yang kayak makanan sehari-hari. Dan mereka suka banget mie goreng. Jadi mereka pengen pesan mie goreng. Ya, aku pesan mie goreng. Cuman aku iseng banget ini. Aku iseng nawarin Indomie goreng ke mereka. Ya mereka kan nggak tahu kan perbedaan antara mie goreng dan juga Indomie goreng. Jadi aku pesan Indomie goreng double, pakai sayur dan pakai telur setengah matang. Aku nawarin ke mereka kan. Gila, suka banget. Mereka bilang, wah ini enak banget. Lebih suka daripada mie goreng, katanya. Mungkin power of MSG kali ya. Pokoknya mereka suka banget Indomie goreng. Akhirnya mereka beli 1 dus Indomie goreng sebelum berangkat ke bandara. Gokil. Number one instant food in world ya. Dunia, bukan Indonesia tapi di dunia kayaknya. Jadi Indomie goreng juga tidak kalah bersaing di dunia. Kalian tuh punya nasi padang dan juga Indomie goreng tuh. Dua dua makanan yang tidak kalah bersaing di dunia gitu. Gokil. Dan semoga Iwa dan keluarga suka, dan setelah makan Indomie goreng setelah balik ke Jepang juga semoga rasanya sama dengan yang makan di sini ya. Oke, sekian kegiatanku dalam 1 minggu. Terima kasih banyak teman-teman sudah menemani Weekly Monolog ini. Jangan lupa like dan komen juga teman-teman kalau merasa gimana, atau mau request atau mau bertanya sesuatu, silakan aja. Karena di video sebelumnya ada yang nanya atau ada yang kasih usulan ke aku tentang konten di YouTube channel Hiroaki Gato. Itu sangat welcome. Jadi teman-teman silakan nulis apa aja di komen. Dan jangan lupa subscribe juga. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Bye bye.